welcome TK Genetika Channel. Kembali lagi dengan saya Yuliani Yahirayu. Saya Rizky Bagus Saputra. Nah, minggu kemarin nggak di sini ya Kak ya? Enggak, Kenapa tuh? karena saya hilang. Hilang-hilangan. Untuk di podcast episode ke-10 ini judulnya tentang Serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. tuh. Oke. Narasumbernya ada siapa Kak? Ada Ibu Tarmi MTD. Iya. Boleh perkenalkan diri dulu Bu? Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Ya. Sebelumnya saya memberikan pantun ya. Oh, boleh. Perkenalannya dengan pantun. Pantun Baik. pembukaan. Iya. Oke, musim hujan enaknya makan mie. Cakep. Kalau saya sukanya rasa ayam bawang. Cakep. Ya, perkenalkan nama Tarmi, guru SMK Negeri 3 Karawang. Wih. Keren, Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Kalau Ibu berkenan, saya ingin sedikit mewawancari Ibu tentang profesi Ibu yang telah Ibu geluti selama bertahun-tahun menjadi guru. Nah, Iya. Langsung ke pertanyaan aja Bu ya. Oke. gimana rasanya jadi guru, Bu? Aduh, gimana ya rasanya? Sepertinya beda apa ya? Campur aduk gitu ya. Campur aduk. Ada Udah kayak happy-nya happy. gitu ya, ada sedihnya gitu. Jadi ya inilah profesi saya yang harus saya geluti saat ini dan harus saya tekuni, dan di sini ya saya harus menjadi guru yang profesional. Berarti saya harus menyukai profesi ini. Jadi saya harus happy walaupun kadang ya ada sedihnya dikala harus bisa membagi antara karir sebagai seorang guru atau Ibu rumah sebagai ibu rumah tangga pastinya ya. Kalau Iya. ibu-ibu kan gitu ya alasannya gitu. betul. Pasti. Iya. Nah, Ibu nih berapa lama udah ngajar di sekolah sini? Di SMK Negeri 3 Karawang saya datang awal ya Februari 2009. Berarti sekarang itu sekitar 13 tahunan. Ya, tapi bukan angka sial ya 13. Iya, identik nih biasanya. Identik biasanya angka 13. sial. Iya, baru tahu. Iya, tapi saya di sini alhamdulillah sudah 13 tahun setia katanya gitu ya. Setia di sini. Setiap pada SMK Negeri 3 Karawang. Iya, nggak mau mutasi lah katanya kami. Malah mendekati rumahnya mendekati Mendekati, ke SMK 3 Karawang. Oke, next ya, Bu. Iya. Nah, gimana Ibu bisa jadi guru dan motivasinya apa sih, Bu? Ya sebenarnya cita-cita dari kecil sih, kalau anak kecil biasanya cita-citanya jadi apa, dokter gitu kan. iya. Nah kalau saya enggak dulu beda, cita-cita saya jadi pengacara. Tapi maaf ya, bukan agak lain. pengangguran banyak acara. Aduh, gitu. itu beda. Karena saya seneng gitu ngomong di depan umum apa gitu. Tapi saya nggak mau jadi guru waktu itu. Public Nah, speaking gitu ya. Iya. Akhirnya ketika mau kuliah, saya ada beberapa perguruan tinggi, saya ikut PMDK ya waktu itu mah, kalau sekarang SNPTN ya menggunakan nilai rapot, keterima di kampus lain juga tapi pertanian, yaitu di IPB ya. Orang tua saya nggak ngizinin karena mereka petani, masa anaknya jadi petani gitu kan. Padahal kan pertanian itu bukan jadi petani gitu ya. Akhirnya ibu saya memilihnya itu bahwa yang di UNY aja katanya. Kalau dulu IKIP Jogja ya, di UNY aja. Jadi udah kamu mah perempuan jadi guru saja, dan biayanya juga tentu relatif murah ya waktu itu sih gitu. Beda dengan- Jadi itu yang akhirnya membawa saya sekarang menjadi seorang guru. Jadi itu adalah pilihan orang tua juga, karena ya mau bagaimanapun doa orang tua itu yang paling utama ya pada saat itu. Tapi Ibu waktu kuliah itu enjoy kan ngejalaninnya? Oh, enjoy banget. Saya menjadi ketua kelas. Keren. Ketua kelas karena absen saya pertama waktu itu ya. Oh, iya. Karena kalau PMDK itu walaupun T ya, kalau di kelas Iya. di sekolah itu kan absen A sampai Z gitu ya. Kalau di kuliah ternyata beda. Jadi yang masuknya lewat PMDK waktu itu SNPTN, maka dia urutan nomor berapa, dan kebetulan Ibu urutan nomor 1. Jadi langsung Ibu jadi KM katanya sih waktu itu ya, ketua kelas itu. Itu aja sih, itu suatu kebanggaan juga gitu. Jadi KM padahal mah ya gitu. Berat ya Bu ya? Iya. Kadang. Lanjut ya, Bu. Bagaimana menyiasati kesulitan selama mengajar? Menyiasatinya pasti ya, yang paling pertama itu dalam penguasaan kelas. Penguasaan kelas. Iya, kalau dalam penguasaan kelas itu pasti yang paling susah ketika dalam pembelajaran. Dikarenakan ya, apalagi anak SMK. Nah, itu anak SMK itu sudah remaja menginjak dewasa ya, di mana anak-anaknya kadang sudah punya pribadi yang lebih
wow, bahkan katanya mereka kadang ya mungkin merasa lebih pintar daripada gurunya gitu akhirnya. Nah, jadi Agak-agak lain itu. ya makanya itu. Jadi di sini tantangan sekali ya bagi guru itu di saat penguasaan kelas dengan berbagai karakter yang berbeda, itu yang sangat susah. Kalau misalnya materi itu bisa dipelajari, bahkan kita kuliah juga udah mempelajari. Misalnya seperti Ibu ya, guru bahasa Indonesia, berarti Ibu udah belajar apa itu cerpen, pidato dan lain sebagainya gitu, udah dari kuliah gitu. Bahkan dari sekolah dulu. Tapi untuk memahami karakter, apalagi kalau siswanya nanti pindah kelas, berbeda lagi itu kan karakternya. Nah itu yang paling susah, yang sampai saat ini kadang masih kewalahan ketika mengajar di sini, harus kelasnya menjadi kondusif dengan berbagai karakter yang mereka itu bisa menyatu dan dengan pembelajaran. Tapi kadang ketika itu berhasil, wah betapa senangnya seperti itu. Kalau sebagai seorang guru ya, ketika anak-anaknya memperhatikan, kemudian antusias dalam mengerjakan tugas, kemudian antusias ketika berdiskusi, nah itu senang. Tapi ketika ada yang ngobrol masing-masing, ada yang kadang main handphone tanpa sepengetahuan, nah itu yang tanda kutip itu menjadi tantangan sebagai seorang guru, bagaimana caranya kita mengolah kelas untuk menjadi kondusif ketika pembelajaran bersama kita. Nah, kalau boleh tahu Bu, caranya Ibu biar kelasnya tuh kondusif tuh gimana? Ya tadi, ya pasti harus ada trik ya, itu tadi. Tentunya harus tambah pengetahuan ya, bagaimana cara ketika kita mendapati atau kita itu ini murid kita karakternya A, murid kita karakternya B. Nah ini yang sekarang lagi gembar-gembor, yaitu di mana harus pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus tahu karakter siswa. Tapi kan kadang susah ya, terutama kalau di negeri misalnya, ini siswa ini cocoknya menggunakan audio, yang ini audio visual, yang ini senangnya baca. Nah itu agak susah ya gitu. Tapi bagaimana caranya si guru itu mensiasati, yaitu tadi berarti pada saat pengelompokan siswa, ini siswa yang senang dengan audio visual, misalnya ini yang siswa yang senang dengan bacaan, ini siswa yang dengarnya cuma ceramah saja, dan ini siswa yang sukanya dengan dikasih contoh demonstrasi dan lain sebagainya. Jadi praktiknya. Jadi di sini ya kita sebagai seorang guru tentunya tidak boleh misalnya udahlah saya mengajar seperti ini, tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mencari metode media pembelajaran yang tentunya harus disesuaikan dengan keadaan siswa di kelas masing-masing, karena masing-masing kelas pasti punya karakter berbeda-beda. Masing-masing siswa tentunya, apalagi ya, karena ada siswa yang, Bu saya tertarik dengan pelajaran ini, tapi Bu saya nggak mau pelajaran ini, saya lebih senang yang ini. Nah itu yang harus bagaimana, yang pertama kali pasti siswa itu harus suka dulu dengan pelajaran tersebut. Jadi bagaimana cara siswa itu menyukai pelajarannya? Ya tentunya sebagai seorang guru harus memotivasi siswa untuk menyukainya terlebih dahulu. Itu saja. Nah, bukan ke waktu 2 tahun kemarin kan PJJ nih. Nah, itu tuh tantangan terbesar buat guru pas lagi PJJ itu apa, Bu? Aduh, tantangannya tuh besar sekali ya. Karena apa? Ya, yang tadinya kita misalnya mengajar itu hanya dengan infokus, dengan konvensional, menayangkan video dan lain sebagainya. Pas itu PJJ, wah, apalagi yang tidak bisa IT. Nah, itu yang bener-bener ya, tanda kutip, aduh ini harus belajar. Akhirnya alhamdulillah ada diklat-diklat untuk guru. Nah, saya waktu itu juga sebagai wakasek kurikulum, jadi memotivasi guru untuk melakukan pelatihan-pelatihan secara daring ya. Waktu itu alhamdulillah, sehingga kita menggunakan beberapa media pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan tadi kita bisa Google Meet waktu itu ya, dari bahkan dari pemerintah itu memberikan akun belajar ID bagi siswa, bagi guru, kemudian kita pakai Google Meet gitu ya. Di sana gratis kan kalau Google Meet, kemudian tapi resikonya tadi sinyal gitu kan. Apalagi kan di siswa kita nggak tahu rumahnya di mana, letaknya di mana, sehingga ya itu kendalanya juga. Cuma sebagai seorang guru kita harus bisa dimanapun kita berada, dimanapun situasi yang ada. Ya tadi waktu saat PJJ itu dengan daring, ya mau nggak mau kita harus siap ya dengan teknologi, yaitu kita harus Zoom misalnya, terus atau Google Meet, kemudian memberikan, karena kalau Zoom atau Google Meet katanya kuotanya Bu nyedot gitu. Bener ya. Akhirnya apa? Akhirnya kita buat Google Classroom gitu kan, di mana ada komunikasi tapi tidak secara virtual gitu. Kemudian
ada pakai dengan apa ya, dengan Jamboard misalnya, terus dengan Padlet, jadi dibuatlah yang semenarik mungkin media-media, dan itu tentunya pasti harus belajar karena sebelum ada pandemi, tanda kutip ya, saya sendiri tuh tidak bisa dengan Padlet, Jamboard gitu ya. Tapi karena adanya pandemi, akhirnya ya kita udah terbiasa dengan hal tersebut, dan alhamdulillah sih pembelajaran berjalan lancar. Dan tentunya kalau misalnya yang tidak bisa atau apa, sekolah pun waktu itu memfasilitasi dengan mendatangkan siswa yang untuk belajar di sekolah, itu seperti itu sih. Oke. Lanjut Bu. Iya. Apa alasan Ibu mencintai pekerjaan sebagai pengajar? Nah, karena sudah ya ketika kuliahnya itu di pendidikan, kemudian saya juga selain kuliah waktu itu tuh sempat ya ikut-ikutan di sana itu TK gitu ya, kepramukaan gitu. Akhirnya ya. Jadi selain teori yang didapatkan di kuliah, saya langsung praktikan. Jadi pas sore hari saya ke TK gitu ya, maksudnya ke TK yang Al-Quran gitu ya. Jadi kalau di sini mah TPA gitu ya. Kemudian yang pramukanya di SD waktu itu di Jogja ya. Nah di sana itu jadi langsung praktek, terus dengan anak-anak ini ternyata senang juga ya. Apalagi ketika kita mendampingi anak tersebutnya itu jadi bisa lebih pintar ketika sudah belajar dengan kita, misalnya waktu TK dari baca, dia jadi bisa baca, orang tuanya terima kasih ya Bu gitu kan, udah jadi semangat. Kemudian apalagi ngikutin perlombaan mereka, kemudian menang, wah itu senang juga. Dan salah satunya kemarin ya siapa ya, Nanda ya, Ananda 12 OTKP 3, dia kemarin juara 2 ya, lomba baca puisi. Nah itu juga suatu kebanggaan bagi saya sebagai seorang guru bahasa Indonesia, di mana ada siswa yang berprestasi bidang puisi. Nah itu juga salah satu yang berarti kita itu sebagai seorang guru di sini banyak sekali anak-anak yang berkompeten. Maka itu harus kita uploadkan, kita dukung mereka 100% ya. Jadi kayak Haikal, dia ternyata seneng menulis gitu. Nah itu kita harus dukung. Dan Bu, misalnya saya punya ini puisi, tolong ini Bu, gimana. Nah saya memberikan masukan, kemudian puisinya menang. Nah itu sangat senang sekali gitu, rasanya itu menjadi suatu kebanggaan sebagai seorang guru bahasa Indonesia, di mana ada siswa yang berprestasi ya, walaupun misalnya mereka tidak kayak Haikal itu kan tidak diajar saya gitu, tapi kami ada tim MGMP bahasa Indonesia yang saya harap mudah-mudahan sih selalu kompak ya. Dan di sana kita sama-sama untuk membimbing siswa yang ada di sini. Cuma tadi kemarin kita sempat ikut lomba teater, ternyata kita belum beruntung gitu ya. Masih dibuka gitu, belum beruntung ikut lagi gitu ya. Terus musikalisasi puisi juga belum beruntung. Tapi itu juga sudah menjadi suatu wadah ya, di mana bahwa siswa SMK Negeri 3 Karawang itu banyak yang berprestasi di bidang masing-masing, baik akademik maupun akademik, dan ini yang harus didukung oleh guru dan tentunya oleh sekolah. Jadi yang sampai saat ini ketika ada yang berhasil, ketika di kelas berhasil, siswa yang tadinya tidak bisa misalnya menulis menjadi bisa, itu menjadi suatu kebanggaan bagi saya sebagai seorang guru. Dan akhirnya saya berarti berguna, berarti saya harus meneruskan gitu. Apalagi saya sudah jadi PNS ya. Jadi berasa di sini ya udah, saya berarti memang harus menekuni dunia ini karena ini adalah pekerjaan saya, dan ini sudah amanah dari Allah. Ketika saya lulus kuliah, saya udah ditempatkan di SMK Negeri 3 Karawang, ya sudah saya terima, dan mudah-mudahan sih sampai nanti gitu, sampai ya ajal menjemput gitu. Insyaallah ya. Lanjut ya Bu. Ya. Prestasi apa yang sudah Ibu raih saat menjadi guru? Nah, boleh cerita nih Bu. Saat jadi guru ya, guru di SMK 3 Karawang, sebenarnya mungkin prestasi yang wow itu seperti itu belum mungkin ya, tapi saya dulu sih 2014 ya, saya termasuk wakil kepala sekolah termuda waktu itu. Waktu 2014 ya, saya diangkat menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian juga saya mengikuti lomba Olimpiade Guru Nasional, dan kebetulan saya masuk ke tingkat provinsi. Akan tetapi tadi belum beruntung gitu. Cuma saya sudah mewakili Karawang gitu ya, mewakili guru bahasa Indonesia di Karawang. Akan tetapi saya tidak
mendapatkan maksudnya piagam untuk di ini juga di provinsi ya, tapi setidaknya di Karawang Sudah ini mewakili. sudah Iya. mewakili gitu ya. Waktu itu alhamdulillah. Kemudian saya juga sekarang sebagai seorang pengajar praktik. Ya, pengajar praktik calon guru penggerak. Dan sekarang kan lagi maraknya ya program guru penggerak. Nantinya akan menjadi di mana program itu sangat bagus bagi guru yang harus bergerak, tergerak dan menggerakkan tentunya. Nah, saya termasuk salah satu pengajar praktik, yaitu pendamping atau penilai dari calon guru penggerak. Jadi pada tahun kemarin 2021 dan sekarang masih 2022 sampai 2023 itu untuk SK-nya gitu ya gitu. Jadi itu juga ya suatu kebanggaan juga sih, karena saya tidak hanya di SMK Negeri 3 Karawang saya memberikan masukan, memberikan ilmu kepada siswa-siswa di sini, saya juga akhirnya bisa ya memberikan apa yang saya tahu, apa yang saya bisa itu ke beberapa calon guru penggerak. Dan bahkan di sana kadang saya harus komunikasi dengan siswanya dan guru yang ada di sekolah yang saya dampingi ya, calon guru penggerak yang saya dampingi. Itu saja sih. Dan sekarang saya ya seperti ini gitu ya. Seperti ini, saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya ingin sih sebenarnya berprestasi. Cuma dulu pas pada saat pandemi itu dapat guru yang ikut diklat ya, dan itu dapat piagam dari kementerian. Seperti itu sih. Itu yang membuat kadang bangga. Punya piagam apa? Punya piagam ini begitu ya. Terus seperti ini ya, pengajar praktik dapat apa? Oh dari kementerian. Saya sebagai pengajar praktik kemudian diucapkan terima kasih karena sudah mendampingi guru penggerak angkatan 3 kemarin. Nah, sekarang lagi mendampingi calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Karawang. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan kalian terinspirasi ya. Amin. Semoga yang nonton juga terinspirasi. Ya, amin ya. Nah, gimana pendapat Ibu tentang manajemen pendidikan di sekolah ini? Untuk manajemen pendidikan di SMK Negeri 3 Karawang sebenarnya sudah bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuma ya tadi karena di sini banyak ya, maksudnya siswa yang 1.700, kemudian guru yang sekitar 100 orang gitu. Nah, ini yang kadang ya manajemen itu agak susah karena banyak kepala kalau misalnya ini ya. Nah, dan di sini pun kurikulum juga berubah-ubah ya. Seperti tahun ini. Jadi kelas 10 menggunakan kurikulum Merdeka, kelas 11 dan kelas 12 menggunakan kurikulum 2013 revisi 2017. Nah, di sana juga kan guru ketika mengajar di sini harus kurikulum Merdeka. Sedangkan ketika di kelas 11 12 harus akhirnya ya itu manajemen pendidikan yang sudah direncanakan ini kadang ya tadi ada beberapa kendala ya, misalnya seperti itu, plus misalnya dari sarana prasarana yang jumlah siswa besar tapi sarana masih kurang memadai, misalnya dari gedung, kemudian dari komputer dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita benahi bersama-sama. Mungkin bagi orang tua nanti yang dengar ya tolong juga dukung ketika emang siswanya berada di SMK Negeri 3 Karawang, tolong dukung kami karena kalau kami di sini mengandalkan bantuan dari pemerintah 100%, nah itu agak susah. Jadi orang tua ketika emang ingin anaknya di sini lebih nyaman, aman, kemudian lebih happy dengan pembelajaran yang tidak mobile class ya, moving class dan sebagainya. Bagaimana caranya orang tua untuk mendukung SMK Negeri 3 Karawang? Next ya, Bu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang rekan-rekan guru di sekolah ini, Bu? Rekan-rekan guru di SMK Negeri 3 Karawang, alhamdulillah. Di sini tuh kompak ya, kompak sekali ya. Jadi teman-teman di SMK Negeri 3 Karawang ini rata-rata sih masih muda ya usianya gitu. Sehingga ketika ini mau belajar, jadi ketika ada sesuatu juga diskusi bersama, tidak mengambil keputusan dengan sepihak dan lain sebagainya. Jadi kami sebagai seorang guru saling mendukung, saling mengingatkan, saling mensupport. Apalagi dalam masalah pembelajaran seperti tadi, kita itu di sini setiap pelajaran itu ada MGMP-nya. Nah, saya MGMP Bahasa Indonesia di SMK 3 itu terdiri dari 6 orang.
ya. Kemudian matematika, ada MGMP, pokoknya semua mata pelajaran ada MGMP-nya kecuali yang hanya satu, misalnya seni budaya, ya Bu, kemudian bahasa Sunda, sejarah Indonesia. Nah itu mereka di sini gurunya hanya satu karena kan hanya di kelas 10 saja pelajarannya seperti itu. Jadi yang nggak ada MGMP-nya hanya itu. Yang lainnya MGMP. Jadi ada musyawarah guru per mata pelajaran. Ya, tadi ada yang terdiri ada 2 sampai 10 orang ya, kalau produktif itu yang paling banyak gitu ya. Untuk bahasa Indonesia sendiri kita rutin, bahkan ketika ujian ya kita membuat soalnya tidak masing-masing. Nah itu kan suatu kekompakan juga, karena kan ujian nasional misalnya ya, kalau dulu ada ujian nasional kan soal satu mau dimanapun sekolahnya. Kalau sekarang kan US ya, USBK gitu, itu soal dari MGMP kabupaten. Begitupun ketika PAS, PTS atau kan PAT ya, kenaikan kelas, itu kita soalnya juga udah per MGMP. Jadi alhamdulillah guru-guru di sini mau maju bersama untuk memajukan tentunya bidang pendidikan di SMK Negeri 3 Karawang. Kompak semua. Selalu kompak. Nah Bu, untuk yang kuliah pendidikan banyak kan ya Bu? Iya. Sudah jadi SPD dong tentunya. Sudah, Ibu udah juga lulus, sudah S2 udah. Alhamdulillah. Tapi kenapa peminat sebagai guru sepertinya menurun? Karena banyak yang memilih kerja di tempat lain, kayak dibanding sebagai menjadi orang guru gitu. Nah, itu ya yang jadi masalah. Kayaknya faktor kebutuhan gitu. Jadi kalau guru ya tadi karena berkaitan dengan tadi faktor kebutuhan, faktor ekonomi tentunya. Jadi ketika walaupun dia kuliahnya sudah SPD, kok kenapa jadi ada di PT misalnya gitu ya? Dikarenakan UMR antara guru dengan PT itu berbeda sekali, ya berbeda jauh. Di PT lulusan SMK saja, jadi ketika nanti nih ya kalian lulus, itu kalian masuk ke PT tuh dengan ijazah SMK, maka kalian akan bandingkan dengan leger gaji di sini itu berbeda sekali ya, karena kan guru itu ada honorer, ada ASN. Nah itu yang akhirnya kalau seperti ini, apalagi kalau bapak-bapak ya, aduh saya tuh udah punya anak, istri dengan gaji honor guru yang segitu, walaupun ya ASN dengan honor itu tidak beda jauh ya dari gaji, tapi berbeda jauhnya itu dengan yang di perusahaan. Jadi ya itulah salah satu faktor, dan bahkan di SMK Negeri 3 Karawang sendiri ada beberapa guru yang akhirnya melepaskan statusnya sebagai guru dan memilih ke perusahaan dikarenakan tadi faktor kebutuhan yang emang tidak mau nggak mau ya, tidak bisa dipungkiri, dan itu pun udah alami bahwa ternyata emang itu udah pilihannya, karena di sini emang hidup itu butuh biaya, seperti itu ya. Jadi itu emang yang menjadi kendala, salah satu faktornya. Jadi kenapa walaupun SPD tapi kenapa jadi akunting misalnya, kenapa jadi ini gitu, karena kalau di perusahaan sangat memperhatikan gaji ya. Dari lulusan SMK aja UMR Karawang kan udah tinggi ya, udah 48 kalau nggak salah gitu. Iya paling besar. Jadi kadang tuh gaji ini dengan itu 2 kali lipat ini gaji. Tapi saingannya banyak. Gak cuma satu. Ya makanya nanti kalau kalian sudah tentunya ya besok lulus, kemudian perusahaan dulu, nanti bisa sambil kuliah sambil bekerja, itu yang jadi akhirnya nanti insya Allah karir kesananya baik di perusahaan maupun di tempat lain akan lebih bagus seperti itu. Oke Bu, lanjut ya Bu. Apa pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menjadi guru? Pengalaman yang paling berkesan itu sebenarnya ketika saya awal-awal jadi guru. Kenapa tuh? Ya. Karena kan belum menikah ya, tapi belum punya anak apalagi gitu ya. Itu umur berapa? Ya ibu umur 23 tahun. Ya jadi di sana kan udah dipanggil ibu gitu kan. Jadi bagaimana harus menyesuaikan diri ya. Yang sebenarnya masih hampir sama ya dengan waktu itu ngajar kelas 12. Usianya kan udah 17 ya palingnya. Jadi kan seperti ke adik sendiri guru muda. Iya, waktu itu kan guru muda ya gitu. Jadi ketika anak curhat misalnya, Bu, saya tuh punya pacar gini-gini.
padahal mah ya sama gitu. Gitu. Jadi terkadang tanya itu paling berkesan itu harus bisa menempatkan diri sebagai seorang ibu padahal kita itu belum menjadi ibu. Nah, itu yang paling susah tapi berkesan gitu. Dan berkesannya kenapa? Karena ketika misalnya kita menasehati, mereka curhat dengan kita, mereka percaya sama kita, berarti kita udah dianggap, oh berarti saya udah dewasa ya, udah dianggap guru yang sesungguhnya, bahkan ibu buat mereka. Nah, itu yang menurut saya pengalaman yang paling berkesan gitu. Kalau sekarang kan udah di rumah nih udah ada anak dua nih ya. Anak dua perempuan semua, jadi yang udah tahu ya sekarang karakter akhirnya. Oh ya udah, berarti emang ketika ya dulu siswa atau adik sendiri curhat gini-gini, sekarang sudah dialami oleh anak yang paling pertama karena udah menginjak remaja tentunya, karena sekarang usianya 11 mau ke 12 tahun. Jadi udah mulai pemikirannya juga seorang perempuan kan sudah, oh ini ganteng ya mah. Nah, itu normal kan? Normal. Gitu. Jangan bilang Korea. Pasti. Iya, drakor gitu. Drakor. Seperti itu. Oke. Nah, dalam rangka Hari Guru Nasional ini, apa harapan Ibu buat guru-guru yang ada di seluruh Indonesia? Untuk seluruh guru di Indonesia ya termasuk saya tentunya gitu. Saya pelajar. Harapannya apa? Ya harapannya yang paling utama adalah kita sama-sama untuk bergerak memajukan pendidikan di Indonesia, di mana kita sebagai seorang pendidik tidak hanya mengajar, tapi kita juga harus mendidik. Kita harus mencetuskan generasi muda yang berakhlak mulia, kemudian yang bermoral gitu, dan mudah-mudahan lulusan-lulusan yang kita ajar, kita didik itu menjadi generasi bangsa yang berhasil dan sukses tentunya dunia maupun nanti di akhirat. Ya seperti itu harapan saya sendiri, dan harapan yang lainnya tentunya mudah-mudahan ya pemerintah mendengarkan keluhan-keluhan guru, terutama guru-guru honorer, bahwa guru juga adalah profesi yang sangat mulia. Di Hari Guru ini mudah-mudahan sudah tidak ada perbedaan. Yang lainnya pemerintah memprioritaskan guru ya seperti di negara lain kan ya, ada yang guru itu adalah number one katanya, posisi number one. Mudah-mudahan di Indonesia juga akan seperti itu. Ya, guru-guru di Indonesia dilihat dan mudah-mudahan disejahterakan oleh pemerintah. Seperti itu sih harapannya. Semoga tercapai. Amin. Ya, doakan biar guru di sini semuanya sejahtera. Amin. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sampai kapan Ibu bakal nekunin profesi Ibu sebagai guru? Nah, itu mas seperti di awal tadi ya, ketika saya menggeluti, apalagi ini sudah menjadi kewajiban saya sebagai PNS, sudah disumpah gitu bahwa saya adalah sebagai seorang guru, tanggung jawab saya adalah mendidik para siswa di sekolah. Maka ya sesampainya mungkin usia saya tidak tahu kapan, kalau misalnya PNS sendiri dibatasi yaitu 60 tahun, tapi kalau misalnya masih terpakai di sekolah tersebut bisa masih lanjut gitu ya. Tapi ya itulah, hanya Allah yang menentukan. Yang jelas saya sampai sekarang sih tidak ada cita-cita untuk mundur sebelum waktunya gitu. Ya. Sebelum closing, boleh pantun dulu nggak Bu? Tadi di awal udah pantun kan? Tadi buat openingnya. Ternyata harus ada pantun lagi. Ada Oke closingnya. deh, karena kita sekarang bermainnya YouTube. Jadi hello guys. Hello guys. Ya, Atta dan Ricis adalah orang terkenal, betul? Betul. Karena mereka YouTuber. Betul. Ya betul. Selamat Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November ya. Oke. Kesimpulannya, Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November. Menariknya hari ini juga bertepatan dengan ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Guru seperti orang tua yang memberikan dampak baik pada kehidupan kita dan selalu ada untuk membantu kita keluar dari masalah kapanpun kita membutuhkannya. Kita semua telah meniru guru kita suatu hari nanti karena kita menganggap mereka ideal, karena mereka memberi kita semua yang kita butuhkan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Guru adalah inspirasi bagi kita semua.
komitmennya kepada kita yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan membuat kita percaya pada diri kita sendiri. Pada akhirnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru atas kerja keras yang telah mereka berikan kepada kami yang membantu kami tumbuh dengan cara yang benar. Selamat Hari Guru Nasional. Serentak berinovasi, Wujudkan merdeka belajar. Terima kasih guruku. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Makasih udah mau jadi narasumber di episode ke-10 kali ini. 10 ya. Iya, nggak Sempurna. Enggak 13. 13. Mudah-mudahan ada 14, 15 kesananya. Iya. Amin. Amin, amin. Anyway, jangan lupa like Komen. and Subscribe. subscribe. Annyeong.